dimana judul skripsi saya itu sangat mengulik atau sangat membuka rahasia satu perusahaan. Dan tidak sepenuhnya sendiri, aku kan selalu ada di sini. Mengapa mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang, tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku juga biasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam hidup dan semua impiku. Semoga tetap jadi apa yang kau inginkan. Halo semua, selamat datang di mini podcast dengan tema tugas akhir mahasiswa. Nah, kali ini spesial banget nih karena kita bukan membahas tentang skripsi, melainkan alternatif lain yang jarang dibahas, padahal sangat membantu mahasiswa yang pengen cepat-cepat lulus. Nah, bersama saya Febriani Rastanti dan rekan-rekan saya Dwi Aryani. Saya Lian. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Awal. Halo Kak Awal. Nah, Kak Awal ini merupakan seorang mahasiswa yang baru-baru saja lulus dan memilih untuk menulis buku sebagai pengganti skripsinya. Untuk judul bukunya boleh nggak Kak disebutkan dulu ini? Oke, baik. Untuk judul buku saya sendiri, Adopsi Inovasi dalam Digitalisasi Pembangunan UMKM untuk visi ibu kota negara. Wow, keren banget, panjang ya Kak. Panjang. Keren banget. Oke, nah jadi kita di sini tuh penasaran Kak. Boleh nggak Kak kita tanya-tanya sedikit nih tentang buku Kakak? Boleh banget. Boleh banget ya Kak. Oke, jadi langsung aja kita interogasi nih. Boleh. Nah, jadi biasanya mahasiswa akhir itu kan identik dengan tugas skripsi ya kan? Benar. Kakak. Nah, jadi pertanyaan saya, apa alasan atau pertimbangan Kakak nih sampai Kakak itu memilih untuk menulis buku sebagai pengganti skripsi? Oke, baik. Sebelumnya agak sedikit cerita ya. Oh ya, boleh banget ya. Oke, jadi gini. Sebenarnya saya sudah mengerjakan skripsi saya. Saya sudah memiliki skripsi yang dimana udah jadi. Oh, udah Dan jadi. itu udah sebenarnya udah jadi dari semester saya 6 udah jadi Wah, keren untuk banget. skripsi sendiri. Namun di saat itu lagi ada ya sedikit problem lah ke diri sendiri dan ada beberapa ya masalah internal yang dimana saya juga nggak bisa melanjutin. Selain itu juga selain alasan itu ada juga alasan yang dimana judul skripsi saya itu sangat mengulik atau sangat membuka rahasia satu perusahaan dan tidak bisa untuk dilanjutkan. Oke. Cuma beberapa dosen saya pengen ya coba maju aja nggak apa-apa, masalah itunya nanti bisa di belakang, tapi udah dari saya nggak bisa. Jadi kemarin setahun udah ngerjain ya karena untuk bisa dapat rahasianya itu loh. Jadi kayaknya nggak dapat dan akhirnya ada terbit nama programnya tuh RPKIM. Pas ya RPKIM tuh jalur percepatan pergantian skripsi. Konversi dari skripsi bisa kerjakan apa gitu. Jadi sini ada banyak ya, ada beberapa yang kayak jurnal, ada buku, terus kalau misalkan kita punya lagu sendiri sudah terbit karena bisa juga dikonversi juga jadi pengganti skripsi. Jadi ibaratnya non akademiknya. Kalau skripsi akademik, RPKM non akademik gitu. Jadi tapi sebelum aku buat buku sebenarnya aku ada lagi satu buat jurnal. Buat jurnal yang juga diupload. Dan itu jurnalnya diupload tinggal, dan kebetulan juga buku skripsi saya ke buku tuh agak jauh ya pembahasannya, yang dimana pertama tentang
SDM rahasia, Ya, titik-titik ya. gitu ya. Jadi ke pemasaran kita Oh, dan membahas tentang UMKM. Jadi di situ ya perbandingannya sangat berbeda ya. Iya. Namun sudah ada persiapan lah untuk bahan-bahan membuat jurnal. Dan sebenarnya juga jurnal saya udah jadi. Tapi karena ya itu akhirnya diskusi sama dosen pembimbing, dipertimbangkan kembali akhirnya buat buku. Kebetulan juga dosen saya, pembimbing saya itu lagi ada penelitian yang sama. Jadi ya akhirnya terbuatlah buku itu. Benar. kurang lebih seperti itu. Kurang ya panjang ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mungkin boleh langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan? Boleh. Boleh, oke. Jadi kan tadi Kak sudah ceritain nih sekilas-sekilas tentang gimana Kakak bisa nyiptain buku itu tadi. Benar. Gimana, bisa nggak sih Kak ceritain mungkin agak lebih detail sedikit gimana sih proses Kakak ini dari awal Kakak menciptakan buku sampai akhirnya terbit jadi sebuah karya yang membantu Kakak awal buat lulus dari ilmiah. Cerita lebih detailnya ya. Iya. Sebenarnya kurang lebih kayak cerita di awal ya. Cuma untuk detailnya sendiri sedikit informasi, saya buat buku dalam sebulan. Wow. Jadi kebetulan bisa jadi buku tersebut dan itu ya maksud paling cepat ya buku dalam bukunya. Iya. Dan terbitnya sendiri juga saya butuh waktu sebulan untuk terbit sebulan. Jadi sekitar 2 bulan ya. Dan saya tuh awal buat bukunya tuh sudah dari Januari 2025. Ya, 2005 nanti Februarinya sudah terbit. Wow, Dan keren banget ya. di tanggal 20 Februari saya sudah sidang. 20 Februari. Dan di situ saya dinyatakan lulus dengan tidak ada predikat sih sebenarnya, cuma lulus. Karena saya lulusnya 5 tahun ya, jadi nggak bisa dapat predikat umum. Oh iya, iya. Tapi keren banget sih Keren itu. banget, Kak. Menulis dan menerbitkan buku dalam waktu 2 bulan. Iya, keren banget ya teman-teman. Berendah. Oh, merendah. Ini Kak, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya? Oke, jadi dalam menulis buku itu kan pasti ada nih Kak aturan bahasa, aturan penulisan yang tepat itu bagaimana. Seperti pola-pola aja jenis paragrafnya kan pasti ada induktif, deduktif, dan segala macam kan. Nah menurut Kak Awal sendiri nih, gimana sih penempatan pola-pola dan jenis paragraf itu yang tepat supaya pembaca juga tahu nih, juga paham apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan sama si penulis. Sebenarnya tuh gimana ya, saya tuh nggak tahu nama-namanya seperti tadi ya, tapi dia dalam penulisan saya biasanya tuh dari awal hingga ke akhir itu kayak perkenalan di awal dulu, terus nanti ada pembahasan umum lah tentang kan seperti kaidah pembuatan buku juga ya. Jadi kayak ada pembahasan umum, lama-lama habis itu mulai ke khusus, dan lama-lama mulai ke apa yang bisa dijadikan lagi apa ya, misalnya kita centil di bagian-bagian khusus, lebih khusus lagi lah bahasanya. Jadi dari umum terus mengerucut ke khusus Benar, gitu ya Kak. Jadi akhirnya dan target pembaca saya juga tuh untuk para UMKM yang ada di IKN. Jadi saya mau membuat bahasanya supaya para pelaku UMKM itu lebih paham, dan ada beberapa bahasa yang sebenarnya tuh banyak bahasa asingnya sih. Cuma saya coba mencari kata gantinya agar para pelaku UMKM di sana bisa paham dengan, dan ada beberapa juga saya sudah buatkan glosariumnya, jadi lebih mereka ada arti ini berarti arti ini. Jadi menyesuaikan target Benar. membaca karya Kakak itu ya. Apalagi kan kenapa di IKN ya, saya pakai IKN kemarin, di sana para UMKM yang di sekitar sana tuh belum mengenal teknologi, masih memakai basic ya, catat mencatat manual. Jadi dengan ada bukunya ini, benar, dengan ada bukunya saya mungkin bisa mengadopsi. Sangat membantu ya. Jadi nanti bisa lihat sendiri, bisa dibeli buku saya. Ya, boleh tampilkan bukunya. Boleh. Iya. oh mungkin bisa lanjut. Ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Tadi kan sudah dibilang tuh tentang gimana prosesnya. Nah, berarti kan sekarang kita juga pengen dengar nih tantangannya Bang Awal selama nulis. Tantangannya ya, tantangannya tuh paling utama diri sendiri sih. Nama tuh. Ya,
pasti kalian kalau Malas. merasakan kayak aduh malas banget nih. Iya, benar-benar. Tapi Niat dulu. bener nunggu niat, tapi apa ya? Ngatasin. Ya ngatasinnya kalian ingat pada apa ya? Pada pendirian kalian sendiri, pada janji kalian sendiri awal masuk kuliah. Kemarin saya janji, maksudnya awal masuk kuliah itu janjinya pengen lulus cepat. Tapi nyatanya tidak, tapi ya namanya proses ya. Iya, benar. Dan itu pun saya selalu ingat kayak nggak boleh, kita harus cepat lulus lah, walaupun apapun halangan di depan, apapun nanti tantangannya ke depan, kita harus cepat, kita harus hadapi, karena cuma diri kita aja yang bisa menyelesaikan, bukan orang lain. Tantangannya itu apa? Yang paling ya ini tantangan paling lama deh, Melawan diri sendiri. sama rasa malas sih. Iya, gitu. benar-benar. Jelas ya teman-teman. Oke, jadi tadi kan sudah dikasih tahu nih semuanya. Bener-bener. Nah, berarti sekarang apa sih pesan-pesan Bang Awal buat teman-teman kita yang mau menulis mungkin? Pesan kalau untuk saya ya, pesan buat kalian semua, untuk teman-teman, kalau bisa tulisnya mulailah dari awal, yang kayak pahami dulu apa yang kalian kerjain, jangan langsung ngerjain, karena percuma kalian nggak paham akan suatu hal yang kalian kerjain tapi kalian maksa gitu. Nggak, harus pahami pelan-pelan dari awal. Kalian sudah pahami, nanti hingga akhirnya kalian udah kok enak nih ngerjainnya gimana. Apalagi skripsi ya, skripsi itu sangat, ya kalian tahu sendiri skripsi kayak mana kan, bikin banyak lah orang yang bilang skripsi itu susah. Sebenarnya nggak susah, cuma tergantung, benar, karena kita belum paham aja. Jadi coba pahami dulu skripsi itu apa dari awal, terus sampai ke bidang-bidangnya, hingga judulnya seperti apa, variabelnya seperti apa, dan buku pun sama, kalian harus pahami sih. Itu sih pesan-pesannya. Semoga kalian cepat lulus semua. Amat waktu ya, aku not ya. Amin. Enak ya, bismillah. Ya, baik, oke baik, terima kasih banyak Sama-sama. Kak Awal karena sudah berbagi cerita. Nah teman-teman, dari cerita Kak Awal tadi ini kita bisa tahu kalau ternyata ada alternatif lain yang bisa kita pakai untuk mengganti skripsi ya. Keren banget. Ya, keren-keren. Jadi kita sangat benar-benar berterima kasih nih sama Kak Sama-sama. Awal karena bersedia jadi narasumber kita di podcast kita pada hari ini. Benar-benar. Dan berbagi pengalaman di tengah kesibukan-kesibukan. Benar-benar terima kasih banyak Abang, sangat menginspirasi. Sangat-sangat menginspirasi. Nah, dan buat teman-teman pendengar, terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa untuk di mini podcast lainnya. Keep writing, keep signing. Bye.